Halo sahabat sehat dimanapun Anda berada, bertemu dengan saya Dr. Fani dari komunitas Sadar Sehat. Nah, saat ini kita tahu bersama bahwa sedang merebak isu tentang rancangan Undang-Undang Omnibus Law, di mana ada tiga setidaknya undang-undang yang sebelumnya sudah ada tentang kesehatan jiwa, keperawatan, dan tenaga kesehatan, itu akan dihapus. Nah, untuk itu, di sini sebagai dokter dan juga saya mengundang seorang dokter yang sekaligus pelaku sejarah dari undang-undang yang sebelumnya diciptakan, kita akan membahas bagaimana sikap kita dalam menyikapi hal ini. Nah, untuk itu saya mengundang Dr. Novarianti Yusuf, spesialis kedokteran jiwa, mantan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, yang juga seorang inisiator RUU Kesehatan Jiwa tahun 2009 lalu, yang akhirnya pada saat itu beliau menjadi Ketua Panitia Kerja dari RUU Kesehatan Jiwa sampai disahkan di tahun 2014. Tapi undang-undang tersebut dihapus di tahun 2023 ini. Nah, kita langsung sapa dan tanya bagaimana pendapat beliau. Yuk, halo Dokter Nova. Halo, Dokter Fani yang ada di Saya Bali. Iya. Wah, terima kasih dok. Ini dari Jakarta sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai ya dokter ya. Ya saya Iya. biasanya manggilnya dokter Nova, dokter Noriu juga. Jadi beliau ini memang salah satu bisa dibilang promotor dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Dokter Nova, saya langsung saja ke pertanyaan yang udah dari lama ingin saya tanyakan ini sejak adanya isu tentang RUU Omnibus Law. Kalau dilihat dari postingan Dokter Nova saat ini ya di Instagram, sebenarnya dokter itu saat ini sedang patah hati ya dok ya, karena Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang Keperawatan itu dicabut. Apalagi dulu kan kita tahu lah bahwa dokter adalah inisiator dari RUU Kesehatan Jiwa. Peran dokter waktu itu dulu kayak gimana sih dok? Mungkin bisa di-sharing sama teman-teman sahabat sehat sampai akhirnya Eh, muncul Undang-Undang Kesehatan Jiwa. iya, Dokter Fani. Jadi, iya, patah hati gitu ya, patah hati, grieving malah ya, kalau lebih mendalam gitu. Karena emang secara sejarahnya itu saya dan rekan-rekan anggota Komisi 9 DPR RI periode tahun 2009 sampai 2014 kami menyusun beberapa undang-undang. Dan dari beberapa undang-undang tersebut akan dicabut karena RUU Kesehatan Omnibus Law. Eh, Yaitu pertama Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Untuk Undang-Undang BPJS dia dalam posisi akan diubah. Nah, kebetulan waktu itu saya menjadi Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Komisi 9 itu kan mitranya salah satunya Kementerian Kesehatan. Nah, saya waktu itu menjadi ketua panitia kerja untuk rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan juga rancangan Undang-Undang Keperawatan. Nah, RUU Kesehatan Jiwa dan RUU Keperawatan ini inisiatif Komisi 9 DPR RI. Karena kan kalau rancangan undang-undang inisiatifnya bisa dari DPR, bisa dari DPD juga, kemudian bisa dari pemerintah. Untuk RUU Tenaga Kesehatan ini adalah inisiatif Kementerian Kesehatan. Jadi bisa dibayangkan hasil kerja kami pada periode 2009 sampai 2014 sebagian besar akan dicabut karena RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Hmm, dokter, waktu saat dulu dokter membuat undang-undang spesifik tentang undang-undang kesehatan jiwa, keperawatan, dan undang-undang nakes, itu kenapa sih dok sampai sebegitunya pada saat itu dokter bikin di tahun 2009 sampai 2014? Eh, jadi Dokter Fani, waktu saya masuk ke DPR RI 2009 sebagai anggota DPR, saya ingat sekali ada sebuah undang-undang yang baru disahkan tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
ternyata kami dalam fungsi pengawasan menemukan bahwa setiap kali ada anggota Komisi 9 bertanya, bagaimana peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 gitu. Dan itu ya kalau saya nggak brain fog ya karena efek pandemi itu ada segelintir saja. Yang saya ingat itu ada PP nomor 33 tahun 2012 itu tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Selebihnya ya sulit sekali untuk kami menagih gitu ya istilahnya mana nih peraturan-peraturan turunannya. Karena kalau undang-undang yang sifatnya gelondongan seperti ini ya tidak implementatif begitu. Kalau tidak ada peraturan-peraturan pelaksananya. Nah, jadi ya termasuk dalam hal ini RUU Kesehatan Jiwa, RUU Kesehatan Jiwa apabila dimasukkan ke dalam bagian saja di RUU Kesehatan Omnibus Law ya pasti Apalagi akan ya. begitu. Iya. Jadi boleh dikatakan eh, ya muter-muter aja begitu ya jadinya ya. Em, Oke, oke, lingkaran oke. setan juga kalau menurut saya begitu. Meskipun dalam benak hati yang terdalam kita tetap berharap yang terbaik, tapi ingin optimis itu sepertinya harus realistis seperti itu ya dok ya. Tapi Iya, ya iya. kita lihat saja ke depannya. Mudah-mudahan responnya bisa jauh lebih gercep dibanding yang sebelumnya. Dok, saya punya pertanyaan penting ini. Kenapa dokter sampai menginisiasikan RUU Kesehatan Jiwa di tahun 2009 dulu ya? Di saat peminat kesehatan jiwa bahkan itu masih sedikit sekali, nggak lagi hype kayak sekarang. Bahkan waktu itu Dokter Nuryu yang sampai bikin hype dengan nyemplung ke kolam air mancur DPR RI gitu kan ya waktu Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu disahkan. Nah, itu Ya. alasannya apa, Dok, sebenarnya? Sampai sebegitunya perjuangan Dokter Nova pada saat itu. Saya berterima kasih karena dokter Fani bertanya kenapa dulu membuat undang-undang kesehatan jiwa. Karena itu saya lebih bisa menjawab daripada kalau dokter Fani bertanya seperti pertanyaan yang saya terima berhari-hari ini. Kenapa undang-undang kesehatan jiwa dicabut? Nah itu baru saya tidak bisa menjawab Pertanyaan susah kalau itu. jawabnya. Kalau itu Iya, saya iya, tidak iya. bisa menjawab. Oke. Eh, Iya karena in my defense ya, in my defense bahwa saya kan ketua tadi ya untuk dua panitia kerja, RUU Kesehatan Jiwa dan RUU Keperawatan. Saya merasa saya dengan teman-teman Panja dan seluruh tenaga ahli Komisi 9 dan juga di Badan Legislasi tentunya, kita itu menyisir segala kemungkinan, bahkan di awal sekali sebelum menyusun rancangan undang-undang, bahkan sebelum naskah akademik dibuat, kita harus memastikan bahwa kita ini harus mengeliminir kemungkinan cross-cutting dengan regulasi lainnya. Jadi meminimalisir kemungkinan nantinya terjadi tumpang tindih regulasi. Apalagi jangan sampai bertolak belakang gitu ya. Jadi saya jujur agak kurang setuju kalau salah satu alasan pencabutan dari undang-undang ya entah keperawatan, entah kesehatan jiwa ya karena dianggapnya tumpang tindih begitu. Karena uh, saya rasa kita sudah berusaha semaksimal mungkin kok dulu ya pada tahun 2009-2014 dari awal sekali kita memastikan dia tidak tumpang tindih dengan regulasi yang lain. Nah, terus kenapa undang-undang kesehatan jiwa? Jadi saya ingat waktu itu saya masih rookie lah ya, masih baru sekali menjadi anggota DPR RI, masih early 30s lah, masih umur-umur 30 tahun mungkin waktu itu. Yang memimpin sidang pleno 2009 itu adalah Dr. Ripka Citaning. Ya, saya ingat saya menginisiasikan rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan alhamdulillah didukung Dr. Ripka dan juga oleh teman-teman Komisi 9 sehingga RUU Kesehatan Jiwa masuk ke dalam program legislasi nasional 2010-2014. Nah, eh, kalau kita kembali saja nih ke kesehatan itu sendiri ya, itu kan definisinya jelas, tidak hanya sehat fisik dari mulai kepala sampai ujung kaki yang selalu diadvokasi oleh Dr. Fani. Kemudian sehat mental.
sosial, spiritual. Nah, jadi artinya tidak bisa juga kita mengatakan kenapa nggak ada undang-undang jantung, undang-undang THT itu kan sehat fisik, Udah sehat jadi mental satu kan ya. lain ya. Jadi sehat fisik, sehat mental, ya kecuali kita mau rubah definisi lagi, Tapi definisi kalau kesehatan di lagi. negara-negara lain punya ya dok ya undang-undang kesehatan jiwa yang khusus. Ya, itu saat ini menurut WHO ya, laporan WHO 2022 tinggal tersisa 25% aja negara yang tidak punya undang-undang kesehatan jiwa. Jadi undang-undang kesehatan jiwa itu yang adekuat ya, yang lengkap kemudian juga mengindahkan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, ini pas banget nih bicara tentang hak asasi manusia. Jadi selain tadi definisi sehat itu sendiri, waktu itu urgent sekali tahun 2009 ada keinginan yang begitu kuat dari para stakeholders kesehatan jiwa ya untuk mengeradikasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap siapa? Terhadap orang dengan gangguan jiwa, orang dengan masalah kejiwaan, bahkan keluarganya gitu ya, yang ikut juga terstigma gitu kan. Nah, ini kita buat justru kita merespon Riskesdas, riset kesehatan dasar yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan tahun 2007, laporannya 18.000, 2013 kalau di estimate 56.000 pemasungan begitu. Human Rights Watch 2015 mengeluarkan laporan pelanggaran HAM terhadap orang dengan istilah mereka disabilitas psikososial di Indonesia 56.000 orang. Jadi ramailah Indonesia sebagai pelanggar HAM gitu ceritanya. Nah, sehingga Hmm. uh, akhirnya 2016 saya bersyukur sekali wartawan koran ya, koran The New York Times menemui saya, mewawancarai saya, akhirnya dia mendapatkan gambaran yang lebih lengkap gitu. Oh, ternyata Indonesia tuh udah berusaha ya, udah punya undang-undang ya. Kok informasinya cuma ya itu aja, melanggar HAM aja begitu. Jadi akhirnya satu halaman tuh The New York Times sampai memuat dalam The Saturday Profile. Tapi sampai 2020 saya masih dikejar nih sama Al Jazeera TV, si Femi Oke hostnya, Iya, dia iya, sama iya. Human Rights Watch, lagi-lagi saya Saya nonton ikut itu. membahas lagi, bahas itu lagi. Dan saya harus membela Indonesia bahwa kesulitan kita di sini, di sini, di sini, dan bahwa effort, upaya telah dilakukan. Nah, singkatnya, pemasungan kan bukan satu-satunya masalah kesehatan jiwa, masalahnya begitu luas. Tapi kita butuh permodelan kan waktu itu. Nah, jadi 2009 itu modeling dari permasalahan kesehatan jiwa saya coba teropong yaitu pemasungan. Coba kita lihat, oh iya ya, ternyata penelitian para scholars, researchers dari Harvard Medical School, Harvard University, mereka mengatakan pemasungan itu bukan opsi pertama bagi keluarga. Tetapi opsi terakhir setelah apa? Setelah mereka running out of space, mereka running out of access gitu ya terhadap pelayanan kesehatan jiwa, baru terjadi pemasungan. Oke, kalau itu berarti opsi terakhir, apa yang terjadi sebelum itu sampai ke sana? Ya kita lihat aja, kita mengkaji dari misalnya level literasi kesehatan jiwa masyarakat begitu rendah. Belum lagi peran dari komunitas itu sendiri. Case finding-nya tidak semudah itu gitu ya. Ketersediaan akses layanan kesehatan jiwa yang apa? Yang equitable. Equitable kan berarti affordable tapi juga good quality gitu. Disparitas SDM kesehatan jiwa, sistem rujukannya bagaimana? Kemudian kesiapan, nah ini penting, otonomi daerah, kesiapan dan keberpihakan pemerintah daerah. Pada saat kita bicara kesehatan jiwa, bukannya bicara programming, tapi bicara dengan penganggaran, alokasi anggaran. Kerjasama lintas sektor dan program. Belum tantangan pada saat kita unlocking, kemudian locking lagi gitu ya, pasung, bebas pasung gitu. Apakah semudah itu? Karena kita pernah Komisi 9 membebaskan pasung di NTB, itu keluarganya benar-benar menangis. Ibunya bilang 4 jam loh perjalanan saya ke uh, Fasiankes. Nah, jadi artinya emang Hmm. geographically kan challenging Ya, Indonesia ini. ya. Fasiankes memang harus dibuat berjenjang, jadi harus integratif, harus komprehensif, sistem rujukannya jelas, dan ya negara yang kalau sekarang waktu itu 2009 belum ada BPJS ya, sekarang sudah ada BPJS yang uh, mengcover untuk expenses ya yang terkait dengan
kesehatan jiwa gitu. Jadi sebenarnya ada banyak yang ingin diatur dalam undang-undang tersebut ya, Dok. Ya, waktu itu melihat satu kasus pemasungan sekompleks itu, masalahnya sesistematis itu, Ternyata dari ya satu kita hal pemasungan itu ada banyak sekali akar-akar masalahnya ya, ya, Dok ya, kalau kita lihat. jadi awareness muncul di situ. Awareness saya yang lagi belajar menjadi klinisi di FKUI berpikir, waduh, sistem kesehatan jiwa nasional ini harus dibangun secara khusus dalam sebuah undang-undang tentang kesehatan jiwa. Sehingga akhirnya 2009 itu begitu kelar spesialis menjadi dokter jiwa, saya juga dilantik menjadi anggota DPR RI. Ya, yang diutamakan menjadi anggota DPR RI karena kan harus mau memperjuangkan ini. Ya, ya. Waktu terbatas hanya 5 tahun untuk menggolkan undang-undang begitu. Jadi ya ya harus get to work waktu itu gitu. Oke, Dok. Sebagai mantan dari pelaku sejarah ya yang berada dulu di Komisi 9 dan juga sekaligus saat ini kan dokter masih sebagai ketua dari perkumpulan perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa seluruh Jakarta ya sebagai ketua organisasi profesi. Ya. Sikap dokter itu sekarang bagaimana? Apakah menerima UU Keswa dan UU Keperawatan dicabut atau dokter menolak? Gimana nih? Ya, jujur, Dokter Fani, saya tidak punya bargaining position, ya. Oke. Um, saya bukan member of parliament lagi, begitu. Um, kemudian juga, ya, ya di luar sistem itu susah untuk bisa melakukan sesuatu. Tetapi ya boleh dong, wishful thinking aja gitu ya. Saya pribadi sih lebih setuju kalau ini sifatnya penyempurnaan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Jadi bukan pencabutan undang-undang, karena kan memang perlu diakui dalam 8 tahun sejak disahkan, sejak diberlakukan, banyak banget perkembangan yang terjadi di Indonesia dan di dunia. Lesson learned pandemi, quality rights menurut WHO, perkembangan teknologi ya, digital mental health, belum tantangan zaman, suicide prevention menjadi lebih urgent sekarang pada remaja kita, perubahan iklim ya, yang masyarakat terkena dampaknya secara psikologis dan bagaimana melakukan perubahan-perubahan perilaku. Jadi ya itu tadi, kalau wishful thinkingnya, ya saya inginnya tidak dicabut penyempurnaan. Tetapi ya sudahlah, saya sih tidak mau dianggap ya ini sih dia menolak pencabutan, jangan-jangan dia terlarut dalam perasaan nostalgik gitu kan. Padahal ya enggak juga gitu ya. Tetapi ya sudah, saya sih mengikuti saja dinamika ini dan ya sambil saya dengan tim reviewer dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia secara konstruktif memberikan masukan gitu. Kemarin kita kan diundang oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dalam konsultasi publik membahas RUU Kesehatan Omnibus Law yang terkait dengan aspek kesehatan masyarakat. Ya kita bahkan sudah menyiapkan sandingan lah ya gitu dari draft RUU Kesehatan yang kita sudah terima, kan itu kan bisa di-download dengan mudah. Kita sudah memberikan sandingan kira-kira masukan dari kita seperti apa, kemudian alasannya apa. Cuma memang ya ada 91 pasal di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa, ini menjadi mungkin maksimal hanya 16 pasal. Ya kalau buat kita sih yang utama upaya kesehatan jiwa itu jangan hilang, karena kan kita pengen upaya kesehatan jiwa itu dari mulai promotif, preventif ya, atau pencegahan, kuratif ya, yang treatment, pengobatan, dan yang penting adalah upaya rehabilitatif. Karena kalau kita kembali saja ke definisi gangguan jiwa, tidak hanya manifestasi klinis, artinya tidak hanya mempunyai gejala, tetapi juga kita mengakses, menilai, mengevaluasi perkembangan fungsi orang dengan gangguan jiwa. Jadi fungsi sosial, fungsi okupasi, fungsi komunikasi, begitu ya. Nah ini penting, fungsi-fungsi ini. Dan ini utamanya adalah dalam upaya rehabilitatif. Nah jadi ya saya sih berharap
dengan kita memberikan masukan, semoga ya outcome-nya nanti layanan kesehatan jiwanya ya jauh lebih baik, integratif itu tadi, komprehensif. Namun kita juga tidak mau apa ya, artinya saya pribadi sih sangat mengapresiasi karena Menteri Kesehatan setelah Undang-Undang Kesehatan Jiwa udah 8 tahun ya, akhirnya ada keputusan Menteri Kesehatan untuk Pusat Kesehatan Jiwa Nasional. Yang ini diputuskan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi di Bogor. Nah, di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu kan juga disebutkan di pasal 65 ayat 3 ya, bahwa menteri menunjuk pusat penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi kesehatan jiwa. Itu bisa membuat institut baru atau menunjuk Fasyankes yang sudah ada atau lembaga pendidikan yang sudah ada. Nah, dalam hal ini berarti Fasyankes ya, rumah sakit jiwa di situ yang ditunjuk. Nah, jadi nanti pusat penelitian, pengembangan, pemanfaatan teknologinya itu bisa menjadi bagian dari si pusat kesehatan jiwa nasional itu tadi. Karena kan rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi ini kan yang paripurna di seluruh Indonesia, rumah sakit jiwanya. Jadi dia sepantasnya lah saya rasa ya untuk ditunjuk menjadi pusat kesehatan jiwa nasional. Jadi saya rasa itu Dokter Fani, saya pikir tidak juga dikatakan ya memang mundur selangkah sih. Saya tidak menafikan bahwa oh ini bukan mundur selangkah. Tadi kita sudah bilang ya 25% negara di dunia tidak punya legislasi kesehatan jiwa. Jadi Indonesia kalau ini dicabut ya berarti kita menjadi sama lagi 25% negara yang tidak punya legislasi kesehatan jiwa. Jadi legislasi kesehatan jiwa itu bukan cuma menjadi bagian kan dari legislasi. Karena apa? Karena yang dinilai legislasinya adekuat atau enggak gitu ya. Kemudian adekuat itu artinya ya memang sudah cukup yang diatur di dalamnya. Tadi kan sudah saya katakan, ini kan terjadi penurunan jumlah pasal yang hanya tidak bicara kuantitas, ya otomatis kualitas kesehatan jiwanya juga menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kan masih ada peraturan pelaksana ya. Nanti semoga ini bisa cepat dilahirkan setelah RUU Kesehatan Omnibus Law ini dilahirkan gitu. Ya, oke. Jadi karena jangan sampai teman-teman aktivis, kemudian juga klinisi dari para dokter spesialis kedokteran jiwa itu menjadi kehilangan semangat dok ya untuk melayani dan untuk tetap mengerjakan apa yang sebenarnya dalam hati ingin dia kerjakan ya dok ya. Karena kalau saya lihat itu perjuangan dokter itu sebenarnya udah luar biasa sekali. Dulu sampai bahkan dokter membuat buku ya dok ya, memoir perjalanan Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan itu panjang banget. Ternyata bagaimana dokter mengupayakan dalam 5 tahun sebuah undang-undang yang akhirnya disahkan karena kalau kita nggak punya undang-undang yang detail, orang bilang the devil is the detail ya benar ya dok ya. Bahkan Ya. dokter sampai bikin 2 model project yang itu sampai diliput oleh televisi internasional, ada Mobile Mental Health Service yang di cover sama TV Al Jazeera Inggris itu tahun 2013 rasanya dok ya. Kemudian Ya. juga ada Psychological First Aid untuk 400 perawat di Jawa Tengah pada saat terjadi erupsi Gunung Merapi di tahun 2010. Jadi meskipun nanti akan diintegrasikan dengan RUU Omnibus Law, tetap mudah-mudahan apa yang menjadi substansi itu bisa tetap diakomodir ya dokter ya. Ada closing statement yang ingin dokter sampaikan dok? Iya, jadi saya malah ini, saya pribadi sudah dalam tahapan cepat-cepat menerima saja dinamika ini begitu. Karena apa? Karena saya malah khawatir kita ketinggalan kereta. Jadi Oke. jadi jangan sampai ya saya tidak mau kita terlarut dalam nggak mau ini dicabut. Akhirnya pembahasan terus berjalan dan akhirnya kita tidak menitipkan hal-hal yang krusial yang masih bisa kita titipkan di dalam
RUU Kesehatan Omnibus Law itu tadi. Tapi kan memang kalau kita lihat komentar-komentar ya, Dr. Fani ada masukan-masukan. Ya memang macam-macam ya, ada dari berbagai kalangan kan yang mengirimkan masukan lewat DM, lewat WhatsApp, kemudian juga ada yang dari Indonesia, ada profesor-profesor dari luar negeri gitu ya, yang saya sempat kirimkan ya ke Dr. Fani. Ya kok inilah statement-statement gitu pada saat mereka membaca, mengikuti perkembangan di media massa gitu, di media-media online lah utamanya. Loh, oh ini ternyata Undang-Undang Kesehatan Jiwa mau dicabut begitu kan? Ya, jadi saya pikir ya kita ya itu saja dalam posisi eh, kalau kita sih di PDSKJI sebenarnya sudah selesai memberikan masukan kami eh, kemarin tadi yang saya tekankan itu ya tadi ya Dokter Fani ya upaya-upaya kesehatan jiwa dan juga bagaimana pelayanan kesehatan jiwa terintegrasi kemudian juga komprehensif. Tapi jujur saya tidak mau baca terlalu detail karena terlalu apa ya terlalu jauh ya dari 91 pasal jadi 16 pasal. Jadi teman-teman psikiater saja yang lain saya minta tolong mereka mungkin lebih sadis untuk membedahnya gitu ya. Membedah dan mengambil ini aja yang dimasukin. Kalau saya udah oh God, I don't know, satu pasal aja dulu itu saya apa membahasnya panjang banget, 9 fraksi dulu kan 9 fraksi di DPR bolak-balik gitu. Jadi saya bilang saya nggak tega membedahnya, silakan teman-teman itu Jawa Psikiater tim reviewer untuk membedah dan memilih mana yang dirasa penting untuk dimasukkan. Yang penting justru yang dihibur ya itu Dr. Fani teman-teman yang pada mengirim message. Iya ya, karena Dokter Nuryo sempat japri lewat WhatsApp ternyata teman-teman akademisi, kemudian juga wartawan, penggiat eh, kesehatan jiwa, dan juga teman-teman klinisi itu menunjukkan kekecewaannya dari dicabutnya Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang sempat menjadi sorotan internasional, institusi internasional, bahkan waktu itu dokter sampai diprofilkan di koran New York Times ya tahun 2016. Kemudian dokter juga pernah diundang di Harvard Kennedy School sebagai speaker seminar yang diselenggarakan oleh MIT dan Harvard University, dan juga bahkan baru-baru ini Australian National University ya pada saat pandemi, serta Monash University itu dokter masih menggebu-gebunya ya membahas tentang Undang-Undang Kesehatan Jiwa Indonesia dan juga tentang sejarahnya, tentang tindak lanjut dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Tapi ya mau apa dikata, sobat sehat, sebenarnya kalau kita tutup pembicaraan kita dengan Dokter Nova malam hari ini bahwa Undang-Undang Kesehatan Jiwa adalah our nation pride. Terima kasih telah menyaksikan diskusi saya, Dr. Fani dengan Dr. Nova Rianti Yusuf. Semoga bermanfaat dan tetap semangat melayani untuk Indonesia.